Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat malam guys. Malam banget ini guys. Tepatnya sudah lewat tengah malam ya guys. Gelap gulita. Hitam legam. Waspada penuh guys. Waspada penuh. Kenapa? Kalau sudah malam, gelap gulita, hitam legam, apa yang terjadi? Dominan dikuasai oleh ilmu hitam. Black magic guys. Oke guys ya. Waspada penuh ya. Waspada penuh. Waspada penuh. Pol-polan guys. Kita di malam yang gelap gulita hitam legam ini akan membicarakan tentang yang booming guys ya di medsos. Rame banget guys, rame banget. Mau bicara yang mana ini? Mau bicara yang mana ini? Kita bicarakan yang lagi booming mengenai sentuh menyentuh aja ya guys ya. Sentuh menyentuh. Apa yang disentuh? Yaitu perempuan. Wanita. Siapa yang menyentuh? Yaitu lelaki atau pria. Jadi guys, dirimu kan laki-laki nih, pria nih. Jangan sekali-sekali sentuh menyentuh dengan perempuan atau wanita, kecuali sudah menikah atau kecuali itu adalah putra-putrimu. Paham ya guys? Paham. Sebab kalau kamu nekat sentuh menyentuh perempuan atau wanita guys, kamu nekat nih ya, menyentuh wanita guys, wanita. Apa yang terjadi kalau kamu nekat sentuh menyentuh wanita? Apa yang terjadi guys? Kamu akan mengalami yaitu kebasahan guys. Terus apa yang terjadi? Kamu akan tenggelam guys. Selanjutnya kamu nyungsep. Lalu terakhir kamu ambles. Paham guys? Arah pembicaraan saya guys? Oke guys ya. Kita pertajam pembicaraan ini guys. Di medsos itu rame guys ya. Laki-laki
nekat sentuh menyentuh pria. Lulu. Kok pria? Itu Tono sama Agus ngapain kok saling sentuh menyentuh? Bukan pria, guys. Di medsos itu, guys, ya. Ini yang namanya pria nekat, guys. Sentuh menyentuh perempuan atau wanita dengan 1000 macam alasan. Ya, yang ramai di medsos itu, guys, ya. Ada lelaki atau pria nih ya. Salim, guys. Salaman dengan wanita atau perempuan. Bukan muhrimnya atau belum menikah. Bukan pula anak putrinya. Nah, apa yang terjadi, guys? Apa yang terjadi, guys? Ya, begitulah, guys, ya. Kalau ditanya apa yang terjadi, jelas akan terjadi lambat laun yang namanya kebasahan, tenggelam, nyungsep, terjerembab, terjerumus, akhirnya ambles, pasti terjadi. Karena awal mulanya itu dari sentuh menyentuh. Baik secara langsung kulit ketemu kulit, maupun pakai alas pelindung dengan kain. Tetap aja sentuh menyentuh, itu namanya. Apakah diperbolehkan sentuh menyentuh itu pria dan wanita itu? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham, guys? Jadi, guys, pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham, guys? Apa tujuannya? Supaya tidak mengalami kebasahan atau tenggelam, terjerumus, terjerembab, terpelosok, hingga nyungsep, ambles. Karena apa? Nyemplung ke dalam air. Paham ya, guys, ya? Jadi pemancing ikan itu selalu menjaga jarak dengan air. Apa ini maksudnya? Arah pembicaraan ini dalam kehidupan. Yang namanya air, yang gelap gulita itu loh, guys, pasti mempunyai kedalaman. Begitu pula wanita atau perempuan pasti mempunyai kedalaman. Apa? Mau ambil meteran? Buat apa? Pelanggaran berat dirimu, guys. Gini aja lo ya. Kamu, guys, itu kan punya adik kecil. Adik kecilmu itu loh, udah gede belum? Nah, jangan sekali-sekali menyentuh atau nyemplung ke dalam air yang gelap gulita. Nanti pasti mengalami
kebasahan atau tenggelam, terjerumus, terjerembab, terpelosok, nyungsep, terakhir ambles. Hilang itu adik kecilmu, guys. Ya kalau adik kecilmu itu gede. Lah kalau nggak seberapa gede. Ya kalau adik kecilmu itu tinggi. Kalau adik kecilmu itu nggak seberapa tinggi. Apa yang terjadi? Kalau hilang, terus nyarinya di mana coba? Paham ya? Maksudnya ya? Nah, disinilah guys. Menyentuh dengan perempuan yang namanya laki-laki tidak diperbolehkan. Itu hukumnya tidak boleh. 1000 macam alasan ataupun lebih tetap tidak boleh sentuh menyentuh antara laki-laki atau pria dengan perempuan atau wanita. Paham ya guys ya? Jadi ajaran dilarang keras menyentuh wanita ataupun perempuan, ya, itu sudah ada jauh sebelum adanya ajaran di gurun pasir, di tepi lautan sana loh. Sana loh guys. Lah, itu sudah ada ajaran dan hukumnya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham guys? Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham guys? Jadi ini pemancing ikan nih. Di daratan tinggi terang benderang. Nah, ini air nih, gelap gulita di tempat di bawah ini, ya. Tempatnya ikan berada di air. Nah, ini selalu ada jarak. Pemancing ikan mengambil jarak, tidak boleh sentuh menyentuh. Paham? Supaya tidak terjadi kebasahan hingga tenggelam. Terjerumus, terprosok, terjerembab, nyungsep, terakhir ambles. Sudah adiknya kecil, tidak tinggi, nyemplung. Aduh. Kalau hilang, nyarinya di mana coba? Waduh. Paham ya guys? Arah pembicaraan ini ya. Nah, gitu loh. Jadi yang namanya ustadz, kiai, ya, habib, syekh, tokoh-tokoh agama itu loh, jangan sampai bermasalah. Kalau sampai tokoh-tokoh agama yang saya sebutkan tadi itu bermasalah, rusak ini yang namanya pria, lelaki, dan perempuan atau wanita. Rusak semuanya. Dengan 1000 alasan, salim, salaman, secara langsung, kontak langsung kulit dengan kulit, ataupun pakai pelindung, penghalang yaitu kain, tetap tidak diperbolehkan. Dilarang keras. Paham ya? Paham. Ngeri ya?
Ngeri, guys. Kamu, guys. Ya. Kamu, guys. Ya. Kalau kamu sudah mengalami kebasahan, lalu tenggelam, nyungsep, terjerembab, terus apalagi ambles, bahkan terakhir hilang adik kecilmu itu yang tidak tinggi itu loh. Adik kecilmu itu tinggi bukan? Bukan. Tinggi bukan? Berarti nggak tinggi dong. Itu kalau sampai terjadi, guys, ya akhirnya apa? Kamu menabrak norma. Kamu menabrak tata susila. Kamu menabrak adab. Paham, guys? Akhirnya pelanggaran hukum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Cilana, guys. Cilana. Cilaka, guys. Apa nggak urusan itu nanti? Paham ya, guys ya? Inilah pentingnya, guys. Di malam gelap gulita, hitam legam ini. Ya, jangan sampai kita dikuasai ilmu hitam. Black magic. Jangan sampai pria dan wanita saling sentuh-sentuhan. Sentuh menyentuh. Paham ya? Sebagai laki-laki atau pria, pastikan kamu mengalami kekeringan yang sangat teramat sangat, guys. Kecuali kalau kamu sudah menikah, guys. Pasti kamu sibuk banget kan, guys. Guys, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Itu Bapak Budi dan Ibu Budi lagi ngapain ini? Oke, guys, kita lanjutkan pembahasannya. Sudah jelas dilarang keras, ya. Sentuh menyentuh antara pria dan wanita. Titik. Tidak ada bantahan di sini. Kita lanjutkan lagi, guys, ya. Mengenai wanita. Nah, bagaimana si wanita atau perempuan itu dalam adab berpenampilan? Ya, berpakaian yang diperintahkan wajib bagi perempuan. Bagaimanakah caranya? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu seluas-luasnya lautan, sedalam-dalamnya lautan, pasti tertutup rapat oleh airnya. Paham, guys? Seluas-luasnya lautan, sedalam-dalamnya lautan, pasti tertutup rapat oleh airnya. Paham, guys? Laut dangkal, laut dalam, berapapun palung lautan itu dalamnya, semua tertutup oleh airnya. Tahu, guys, arah pembicaraan ini, guys? Yang namanya lautan, air gelap gulita itu pasti mempunyai kedalaman.
Begitu pula wanita atau perempuan juga punya kedalaman. Jadi harus wajib tertutup rapat. Yang kelihatan pada wanita adalah cuma matanya saja. Itu berarti dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki tertutup rapat. Itulah cara wanita atau perempuan berpakaian. Cuma kelihatan matanya. Kenapa kok kelihatan matanya saja? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai. Ya, paham guys? Matamu dipakai. Ya, supaya apa? Kamu bisa menghadirkan bacalah. Yaitu dengan cara menyebut nama Tuhanmu. Begitulah cara membacanya. Paham? Nah, sekarang sudah tahu guys. Bahwa wanita itu, perempuan itu cara berpakaiannya harus wajib tertutup rapat. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Yang kelihatan cuma matanya. Paham? Apakah tertutup rapat itu pakaian wanita itu ketatkah atau longgarkah? Dengerin guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sesungguhnya lautan itu dasar dan permukaannya ada jaraknya. Paham guys? Sesungguhnya lautan itu dasar dan permukaannya ada jaraknya. Paham guys? Jelas di sini arah pembicaraan ini adanya jarak antara dasar dan permukaan lautan. Itu berarti longgar. Walaupun lautan itu dangkal, walaupun lautan itu dalam, tetap ada jaraknya. Ada longgar, kelonggaran. Jadi pakaian wanita yang tertutup rapat tadi dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, cuma kelihatan matanya saja, itu diwajibkan longgar pakaiannya itu. Bahkan sangat teramat longgar. Karena lautan itu ada lautan dalam. Paham? Tidak boleh wanita itu pakai baju, pakaian yang ketat. Gak boleh guys. Mana ada lautan antara dasar dan permukaan airnya itu ketat, nempel, plek. Nggak ada kelonggaran, nggak ada jarak. Nggak ada. Wanita pun juga begitu. Makanya di ajaran gurun pasir itu disebutkan, kalau wanita pakaiannya ketat, ngepres dengan kulitnya itu kain pakaiannya, itu seperti tidak berpakaian alias telanjang. Kok bisa? Kalau dasar lautan itu dengan permukaan airnya ngepres, nempel, plek, semua ikan-ikannya kelihatan guys. Mana ikan teri, mana ikan hiu, mana ikan paus. Kelihatan, ya sama aja kamu nggak berpakaian. Paham di sini? Itu bukan lautan namanya. Kalau ngepres nempel gitu, dasar laut sama permukaan air lautnya, itu namanya lapangan. Dirimu guys. Paham ya?
Jadi, ajaran-ajaran di gurun pasir itu yang saya sebutkan tadi, sebelum ada ajaran gurun pasir, jauh di sana, di tepi lautan, itu ajaran itu sudah diajarkan. Sudah ada hukumnya. Paham? Maka jadi wanita itu pakaiannya harus tertutup rapat ujung rambut sampai ujung telapak kaki, yang kelihatan cuma matanya. Pakai cadar. Paham? Terus longgar. Longgar sekali. Paham ya? Ini nggak bisa dibantah. Memang begini ajarannya. Memang begini hukumnya. Paham? Nah, oke guys. Kita lanjutkan lagi sekarang tentang prianya. Laki-lakinya guys. Dirimu kan laki-laki guys. Ayo ngaku. Kabarnya adikmu gimana guys? Udah gede? Udah tinggi? Simak ini guys ya. Ini buat laki-laki guys. Atau pria. Dirimu guys ya. Yang punya adik itu loh. Walaupun adik kecil, adik gede. Alhamdulillah punya adik guys. Dengerin guys. Dengerin. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu melempar umpan, atau pemancing ikan hanya melempar umpan. Pemancing ikan hanya melempar umpan. Itu pertama guys. Yang kedua, saya ulangi lagi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham guys? Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Mantap. Dua ya, kita bahas. Ini untuk laki-laki. Pria, dirimu guys. Yang punya adik itu loh guys. Apa kabar guys? Adik yang manis. Dengerin guys. Jadi guys ya, arah pembicaraan ini adalah pemancing ikan hanya melempar umpan. Itu berarti guys, dari daratan tinggi terang benderang, dari atas ini ya, dilempar umpannya menuju ke bawah, ke dalam air gelap gulita. Berarti dari atas menuju ke bawah. Kita lihat pada tubuh manusia. Apakah yang dari atas menuju ke bawah? Perhatikan. 1, rambut. 2, alis. 3, kumis. 4, jenggot. Jadi yang namanya laki-laki atau pria, dirimu guys, yang punya adik itu loh. Itu harus ya punya, memelihara rambut, alis, kumis, jenggot. 4 ini kamu harus punya guys. Karena pemancing ikan hanya melempar umpan. Itu berarti dari atas ke bawah. Kita lihat tubuh manusia dari atas menuju ke bawah apa tadi? Apa saja? Rambut, alis, kumis, jenggot. Ini pria atau lelaki, dirimu guys, yang punya adik itu loh. Yang manis. Adikmu manis guys. Itu harus punya yang namanya rambut, alis, kumis, jenggot. Pelihara ya guys. Di antara 4 tadi, kamu harus punya. Cuma ada yang boleh nggak punya.
atau cukup dirapikan. Apa itu? Yaitu kumis. Kumis guys, kamu boleh nggak punya. Artinya boleh kamu cukur habis. Atau kamu potong saja, dirapikan. Supaya apa? Supaya ada pembeda. Pembeda dengan apa? Ikan di dalam air lautan. Ikan di dalam air lautan itu ada yang berkumis loh. Ada. Cuma kumisnya nggak pernah dipotong. Nggak pernah dirapikan. Nggak pernah dicukur. Untuk pembedanya, kamu guys sebagai laki-laki ataupun pria yang punya adik itu loh. Yang manis. Nah, untuk pembedanya, kamu boleh mencukur kumis. Itu tetap beda dengan ikan yang tidak pernah mencukur kumisnya. Atau cukup memotong saja. Itu sudah cukup beda dengan ikan yang tidak pernah memotong kumisnya. Paham? Tapi kalau urusan rambut, alis, jenggot, kamu tetap harus punya memelihara, guys. Karena yang namanya ikan itu tidak punya rambut, tidak punya alis, tidak punya jenggot. Jadi supaya ada pembeda, kamu harus punya rambut, punya alis, punya jenggot. Supaya beda dengan ikan. Paham ya, guys? Ini buat laki-laki atau pria yang punya adik itu loh, guys. Adikmu, guys. Adikmu manis sekali, guys. Oke, guys, ya. Kita lanjutkan lagi kepada yang selanjutnya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Maksudnya apa ini arah pembicaraan ini, guys? Dengarkan baik-baik, guys. Ini pemancing ikan ya, di daratan tinggi terang benderang ya. Nah, ini air lautan di bawah ini ya. Ini air lautan, ada kala waktu ombak naik ke daratan tinggi. Kita lihat tubuh manusia yang dari atas, mohon maaf, kita lihat tubuh manusia ya, yang dari bawah menuju ke atas, apa? Yaitu celananya, guys. Ya, celananya itu dari bawah menuju ke atas supaya nggak terkena air ombak lautan. Disinilah adanya dalil ajaran hukum celana cingkrang di atas mata kaki. Paham, guys? Supaya nggak terkena air ombak yang naik ke daratan. Celananya ditinggikan. Jadi cara berpakaiannya laki-laki atau pria yang punya adik kecil itu loh, yang manis. Nah, itu celananya wajib ditinggikan atau cingkrang di atas mata kaki. Jadi guys, sebelum ada ajaran gurun pasir jauh di sana itu loh, di tepi lautan sudah ada ajaran hukum tentang tata cara berpakaian pria atau laki-laki yang punya adik kecil itu loh, guys. Adikmu manis sekali, guys. Ya, itu tata caranya. Celana cingkrang itu dalilnya dari sini. Paham ya? Jadi yang namanya laki-laki atau pria yang gimana, guys? Yang punya adik kecil itu loh, yang manis. Adikmu manis sekali, guys. Itu cara berpakaiannya adalah celananya cingkrang. Harus punya rambut, alis, jenggot, kumis. Kalau kumis boleh dicukur atau dipotong, dirapikan, boleh. Ya, paham dari sini, guys? Paham. Jadi, itu yang namanya ajaran gurun pasir yang diributkan orang-orang itu loh. Ya. Di medsos. Nggak usah bikin heboh.
ribut sana sini. Karena bagi pemancing ikan, jauh sebelum adanya ajaran gurun pasir, di sana loh, di tepi lautan, sudah ada ajaran itu. Sudah ada hukum itu. Bagaimana wanita berpakaian, bagaimana lelaki pria berpakaian, berpenampilan, lalu bagaimana adab antara laki-laki dan perempuan. Itu semua sudah ada ajarannya, sudah ada hukumnya, sudah ada dalilnya di sana loh. Jauh di tepi lautan. Ya, mereka itu pelaku agama itu loh. Itu kan taunya dari ajaran gurun pasir toh. Padahal sebelum adanya ajaran gurun pasir, di sana loh, jauh di tepi lautan sudah diajarkan ajaran, hukum, dan dalil tentang hal itu. Paham? Sekarang guys, ini kabar bahagianya, kabar gembiranya buat dirimu guys, pria, laki-laki yang punya adik kecil. Adikmu udah gede, udah tinggi guys, manis sekali guys. Dengerin guys, ini kabar gembiranya begini guys, buat dirimu guys ya. Sebagai laki-laki atau pria ya, itu pasti ingin mengalami yang namanya kebasahan, ya toh? Main air, tenggelam, berendam ya, nyemplung ya, nyungsep, terjerumus, terjerembab hingga ambles, hilang apanya? Adikmu yang manis itu loh guys. Pasti pria ingin mengalami itu kan? Ya. Mau tahu kapan waktunya? Dengerin guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan yang makan umpan yang boleh dipegang. Paham guys? Hanya ikan yang makan umpan yang boleh dipegang. Dipegang erat-erat guys. Artinya apa? Nikah, menikah. Ya? Artinya seperti itu. Bagaimana pernikahan, proses pernikahan itu awal mulanya. Dengerin baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham guys? Pemancing ikan hanya melempar umpan. Bukannya laki-laki atau pria atau dirimu guys yang punya adik kecil itu loh. Yang nyemplung ke air atau menyentuh wanita, perempuan, bukan. Tapi ada umpan sebagai perwakilan duta ya, melakukan hubungan komunikasi dengan pihak ikan. Jadi umpannya nyemplung dulu. Berarti kamu mengirim ini pria atau lelaki mengirim perwakilan dutanya di keluarga perempuan. Ini namanya kenal mengenal dulu. Komunikasi dulu. Ada utusan di sini. Paham ya? Jadi yang namanya pacaran itu nggak ada. Yang ada adalah melempar umpan, mengirim utusan. Ada duta, ada perwakilan kepada pihak keluarga perempuan. Dari pihak keluarga laki-laki atau pria. Paham? Itu yang benar adabnya. Kalau cocok, baru menikah. Inilah yang membuat kamu gembira guys. Bahagia sekali hidupmu guys. Bisa mengalami kebasahan. Nyemplung. Tenggelam. Ambles. Nyungsep. Ya. Hilang seketika. Apanya? Adikmu. Yang manis itu loh guys. Oke guys.
Aku sudah terangkan ya semuanya ya. Jadi yang di medsos itu ya, Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, ulama, tokoh-tokoh agama bermasalah karena 1000 alasan, salaman, salim, sentuhan, langsung kontak kulit sama kulit atau terhalang terlindung oleh kain, semuanya jangan sampai terjadi. Paham? Karena ajaran, hukumnya, dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Ini penting untuk menjaga agar pria atau laki-laki dan perempuan atau wanita itu tetap terjaga auratnya, kehormatannya, derajatnya, kemuliaannya. Insya Allah kesuciannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Oke guys. Kalau ada salah kata, salah tindakan, salah ucapan, disengaja maupun tidak disengaja dalam konten ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya ya guys. Mohon saya dimaafkan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys. Ini joran pancing Sauga Hilang. Ini kuat sekali guys ya. Ini joran tampilannya patah-patah guys, aja 7 pieces. 7 pieces guys ya. Bisa disatukan menjadi satu joran pancing yang utuh guys. Kuat sekali buat mancing ini guys ya. Joran reel ini guys. Ini joran tegek guys. Joran pancing red shark. Ini kuat sekali ya guys ya. Panjangnya 6 meter guys. Siap digunakan untuk mancing di segala spot mancing ikan guys. Dibeli guys. Mantap.